Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan rahmat dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran dan mencari ilmu pada hari ini. Salawat beriringan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Oke, langsung saja Bapak di sini menjelaskan materi, yaitu masuk ke bab 2, yaitu Asmaul Husna ya. Bagi anak-anak Bapak yang berada di rumah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan diamalkan nanti di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pembelajaran pada hari ini tentang Asmaul Husna. Di sini ada 3 yang kita bahas ya. Yang pertama yaitu ada Al-Malik. Di sini bisa anak-anak Bapak tengok di peta konsepnya bagaimana tulisan Al-Maliknya ya, yaitu yang artinya Allah Maha Merajai. Yang kedua Al-Aziz, yaitu Allah Maha Perkasa. Yang ketiga Al-Quddus, yaitu yang Maha Suci. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari Asmaul Husna, yaitu berjumlah dengan 99. Di sini kita bahas 3 dan sampai dari kelas 3 ya, dari kelas 3 kita udah bahas Asmaul Husna dengan yang berbeda-beda maknanya ya. Nah, jadi jumlah Asmaul Husna ini ada 99 yang kita bahas 3 ya. Di sini ada Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus. Nah, apa makna Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus ya? Oke, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Al-Malik. Nah, Al-Malik ya. Al-Malik yaitu artinya yang Maha Merajai. Nah, tidak ada yang dapat menandinginya, yaitu Allah Maha Suci dari segalanya. Kita tidak dapat meneladani Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Allah yang artinya Al-Malik yaitu Allah Maha Merajai, yaitu Allah yang pemilik dan penguasa tunggal seluruh makhluknya. Tidak ada selain Allah, maupun laut, bumi itu adalah ciptaan Allah. Allah yang menguasai atau Allah yang memiliki isi bumi dan langit ya. Nah, di sini ada firman Allah yang berbunyi Fata'alallahul malikul haqq la ilaha illahu rabbal arsil kasim, yang artinya maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Quran surat Al-Mulk ayat 23, surat 116 ya. Nah, di sini ada yang bermakna Allah adalah raja di atas segala raja. Tidak ada lagi yang berkuasa selain Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi ini semuanya adalah tunduk di bawah kekuasaannya Allah. Allah adalah raja yang sama sekali tidak membutuhkan bantuan makhluk siapapun ya. Siapapun bentuk makhluknya, Allah tidak membutuhkan bantuannya. Nah, Allah lah yang selalu dibutuhkan oleh semua makhluknya, seperti kita manusia, hewan, tumbuhan, kita semuanya butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala.
siapapun yang menjadi raja di bumi ini kekuasaannya pasti terbatas karena dia adalah makhluk Allah. Contoh raja-raja, presiden ya, kepala sekolah kita, guru ya, yang mempunyai kekuasaan. Semua pejabat-pejabat kita di pemerintahan yang mempunyai kekuasaan itu terbatas. Paling lama umurnya itu adalah 80 90 ya. Nah, itu udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah adalah kekal ya. Tidak ada matinya. Jadi hidup terus ya. Karena Allah Maha Kekal ya. Nah, di sini suatu saat ia akan mati kemudian diganti oleh rajanya yang lain. Tidak demikian dengan Allah yang Maha Merajai. Kekuasaannya Allah tidak akan pernah berakhir untuk selama-lamanya. Itulah yang disebut dengan Al-Malik, yaitu Maha Merajai. Nah, kita harus mampu meneladani sifat Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menguasai diri kita sendiri, menguasai dari hawa nafsu ya, hal-hal yang bersifat keduniawian ya. Dunia ini semuanya hanyalah sandiwara ya, dunia tipu-tipu daya. Jadi jangan kita sampai tergila-gila dengan kedudukan atau jabatan, karena kedudukan jabatan itu hanyalah sementara. Jadi rezeki di dunia ini rezeki semuanya kehebatan kita, kepintaran kita, ya, kekuatan kita yang di dunia ini hanyalah sementara. Karena apa? Yang merajai itu hanya Allah. Jadi kita pintarnya, hebatnya, rezeki kita terbatas kalau di dunia. Tapi kalau udah di akhirat, mudah-mudahan kita masuk surga, itu selama-lamanya kekal. Jadi maka dari itu anak-anak bapak semua perbanyaklah ibadah ya, rajin membantu orang tua, jangan pernah melawan orang tua. Nah, selain hawa nafsu yang harus kita kuasai, kita harus juga menguasai diri dari amarah. Karena sifat amarah sangat tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali jika marah dalam hal yang baik. Seperti apa? Contohnya seperti orang tua yang marah jika anaknya tidak sholat. Jadi kalau orang tuanya, kalian dimarahi oleh orang tua, marah ya, dimarahin ya, itu tidak apa-apa, diperbolehkan. Nah, atau marah yang dilakukan untuk kebajikan ya dan kebaikan. Contoh, kita anak-anak bapak mau mencuri, terus ketahuan sama orang tuanya, dimarahi. Nah, itu boleh. Nah, jadi dimarahi untuk kebajikan. Begitu juga ketika kita menjadi pemimpin atau penguasa. Nah, kita harus bisa menguasai diri sendiri terlebih dahulu. Jika tidak dapat menguasai diri sendiri, maka kekuasaannya bisa jatuh ke tangan orang lain. Nah, agar dapat menguasai diri, kita harus pandai bersyukur atas segala hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu rezeki atau nikmat. Tanpa kehendaknya kita tidak bisa berarti apa-apa. Nah, oke, itu penjelasan dari Al-Malik. Masuk ke yang kedua, yaitu Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Nah, Allah yang Maha Perkasa artinya tidak dapat dikalahkan oleh semua makhluk ya, semua tipu daya dari musuh-musuhnya. Jadi sehebat apapun musuh Allah, maka Allah tidak akan bisa dikalahkan, tidak akan dapat mengenai Allah. Karena apa? Allah adalah yang mengalahkan semua musuhnya tanpa bantuan siapapun, karena Allah itu sendiri. Jadi tidak ada bantuan dari siapapun, semua bisa dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa musuh Allah? Musuh Allah adalah setan dan bala pasukannya yang terdiri dari jin dan manusia. Jadi kalau manusia pun adalah musuh Allah kalau tidak beribadah kepada Allah. Nah, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi,
innaka antal azizul hakim, yang artinya sungguh engkaulah yang maha perkasa, maha kebijaksana. Ya. Nah, itu yang berbunyi, ya Allah akan selalu menang melawan semua musuhnya kelak pada hari kiamat. Saat semua makhluk dikumpulkan di padang mahsyar, akan jelas keperkasaan Allah. Semua hamba akan tunduk kepadanya. Jadi saat kita berada di padang mahsyar, jadi tidak ada lagi yang sombong, tidak ada lagi yang memikirkan orang tua, memikirkan kawan, memikirkan anaknya, karena semua kita berkumpul di padang mahsyar itu hanya tunduk dan patuh kepada Allah dan siap diadili apa yang kita perbuat di dunia. Nah, untuk meneladani sifat Al-Aziz dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mempunyai sikap yang tegar dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada. Nah, kita mesti juga yakin bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Contoh, kita kurang bisa menghafal bacaan Al-Quran, ya, hafalan, ya, ayat-ayat pendek, maka cara mengatasi kesulitannya dengan rajin menghafal. Setiap hari kita hafal, maka pasti ada kemudahan, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tegar menghadapi cobaan dalam menuntut ilmu, seperti rasa malas saat belajar, ya, badan sakit atau cobaan yang lain-lainnya. Begitu juga kita harus tegar dalam menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itulah pengertian dari dan makna dari Al-Aziz, ya. Yang terakhir yaitu Al-Quddus. Al-Quddus artinya Allah yang maha suci. Ya, Allah adalah zat yang suci dan menyukai kesucian. Nah, Allah berfirman yang artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha Keamanan, pemeliharaan keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan, ya. Nah, itu artinya. Nah, sebagai umat Islam kita wajib meneladani sifat Al-Quddus. Al-Quddus artinya Allah yang maha suci, yang bermakna kita wajib menjaga kesucian dari kita dan juga harus mensucikan Allah dari segala sifat yang tidak pantas baginya. Nah, menjaga kesucian itu kita mulai dari diri kita sendiri, ya anak-anak Bapak semua, hingga lingkungan kita, sekitar kita atau tetangga-tetangga kita. Nah, bersuci dari najis merupakan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk bersuci kita harus berwudu, ya, bertayamum sebelum mengerjakan sholat. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita bersuci. Nah, sholat merupakan sarana kita menghadap Allah. Dengan demikian, maka kita wajib bersih dan suci dari semua kotoran dan najis. Nah, tidak ada kotor-kotoran lagi, karena kalau kotor bisa kita sucikan dengan mandi dulu, habis itu baru berwudu. Nah, bisa terhindar dari najis. Nah, kita juga harus mensucikan hati dari segala penyakit seperti hasud, kikir, ria, sombong dan sebagainya. Karena kalau sifat hasud, kikir, ria, sombong ini kita pelihara, maka Allah akan murka terhadap hambanya. Karena sifat ini adalah sifat setan, ya, sifat tidak baik yang boleh seperti itu. Tidak ada yang diperbolehkan manusia yang bersifat kikir, iri, sombong, ya. Nah, mensucikan Allah dapat kita lakukan dengan memperbanyak membaca, supaya kita terhindar dari hasud, kikir, ria. Itu kita membaca tasbih dan menghindar dari segala sifat yang menunjukkan kekurangan dan celaan yang tidak pantas baginya. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan dari Bapak tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Quddus, ya. Ada 3.
Dari makna tersebut mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya dan bisa anak-anak Bapak praktekkan langsung di rumah dan bisa diamalkan ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai ketemu kita minggu depan. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.